Selamat pagi Selamat semua. pagi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu lagi. Kita ketemu lagi. Karena minggu kemarin kita nggak ketemu kayak gini ya. Iya. Kita di Zoom. Di Zoom. Garing sekali. Baiklah. Saudara, kita pagi ini masuk di pelajaran baru. Bukunya baru ya, yang udah terima semua. Ya, ini pelajaran maksudnya pelajaran agak berbeda karena kalau teman-teman yang lihat buku juga lihat cara layout isi dan cara penyampaian isinya beda ya. Jadi mari kita beradaptasi dengan... Buat saya ringkas banget sih buku Oh, ini. ringkas ya? Iya. Maksudnya memang baru mendalami pelajaran pertama, tapi ya memang betul gayanya agak beda dengan yang lalu-lalu gitu. Apa karena bukunya lebih gede ya, jadi kayak singkat gitu, tapi nggak tahu juga. Iya. Nanti mungkin ini bocoran untuk tahun depan. Tahun depan rencananya ada perubahan lagi karena mau lebih aplikatif dan lebih supaya yang antara guru dengan murid juga bisa saling dukung. Jadi mungkin agak ada penambahan gitu ya. Guru harus begini, harus begitu. Nanti kita lihat deh tahun depan. Sekarang kita habiskan dulu 13 pelajaran ini. Yep. Dan menjelang Natal juga ini, jadi pelajarannya ke arah sana gitu ya. Tokoh-tokoh yang dibahas juga terutama berhubungan dengan Natal. Dan langsung dimulai yang sekarang tokohnya dengan Tuhan Yesus ya. Iya. Baiklah. Iya, Tuhan Yesus tokoh utama seluruh Alkitab ya. Oke, kita berdoa dulu. Ibu memimpin. Baik, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan belajar firman Tuhan lagi pada minggu hari ini. Kami mengucap syukur karena kami boleh memasuki kesatuan yang baru. Terima kasih karena penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dari kami. Memasuki kesatuan terakhir di tahun ini, biarlah kiranya kami juga tetap bersemangat. Amin. Tetap rindu untuk menggali kebenaran firman Tuhan, karena kami semakin diberkati juga dengan lebih banyak belajar firman Tuhan. Terima kasih karena kesetiaan murid-murid juga mendorong kami untuk setia mempersiapkan bahan sekolah minggu. Kami percaya Tuhan memberkati murid-murid kami dan semua yang sudah menyaksikan, karena Tuhan juga bekerja dalam diri mereka masing-masing. Sebagaimana Tuhan sudah bekerja dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan pelajaran kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang memimpin dengan hikmat yang berasal dari Tuhan saja. Sehingga kami bisa menerima ini sebagai kebenaran untuk kehidupan kami dan memperkuat iman percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ini pelajarannya di pernyataannya kita udah sama-sama tahu ini bahwa Allah telah menjadi manusia Yesus Kristus. Nah, tapi berdasarkan ayat-ayat yang mau kita lihat, kita bisa melihat ada pengetahuan yang lebih dalam gitu, yang bukan hanya udah tahu nih tiap tahun juga kita peringati di dalam Natal gitu ya, atau tiap minggu juga kan khotbah ya soal Allah yang menjadi manusia, Tuhan Yesus pasti jadi sentral khotbah. Tapi teman-teman ini mau melihat lagi-lagi dari salah satu sisi ini, sisi yang sering kali jadi pertanyaan orang gitu. Makanya ilustrasi di buku kan gitu ya awalnya tuh. Ada orang yang mempertanyakan ada yang mempertanyakan bahwa kok bisa sih Yesus itu kan nggak bisa dibuktiin bahwa dia tuh anak Allah yang kekal karena dia harus diciptakan. Dan dia tidak punya, karena dia hasil penciptaan, dia nggak punya sisi keilahian itu. Ilahi itu maksudnya dari Allah itu ya. Karena Bapa itu pasti harus lebih tua dari anaknya. Jadi kalau Kristus nggak mungkin setua Bapaknya. Ini ilustrasinya di buku nih. Dan terus ada pendeta yang ngejelasin juga, kalau contohnya kayak gitu, bapaknya lebih tua, anaknya lebih muda, itu bapak dan anak duniawi. Orang tua kita kayak gitu.
Tapi ini yang beda dengan waktu kita bicara tentang Allah. Kita bicara bahwa Bapa yang disebut kekal itu, bagaimana bisa ada Bapa yang kekal tanpa ada anak yang kekal, gitu logikanya. Jadi kalau kebapaan yang kekal diakui, berarti dia harus punya keputraan yang kekal, anak yang kekal itu. Kapan, nah terus ada pertanyaan gini, kapan ayah Anda mulai menjadi seorang ayah? Pada saat Anda yang adalah putranya lahir. Sebelum Anda lahir, dia bukanlah seorang ayah. Hubungan ayah dan anak dapat ditentukan oleh waktu di dalam dunia ini. Namun hal yang tidak berlaku bagi Allah. Jika dia adalah Bapa yang kekal, maka dia harus memiliki anak yang kekal juga. Ini jadi apa? Kalau karena nggak sedikit ada pemahaman di luar sana pakai Alkitab juga dasarnya, tapi jadi menyimpang gitu. Seperti yang ilustrasi di buku itu. Nah itu yang mau jadi dasar kita untuk melihat kembali nih satu ayat ini, ayat-ayat yang udah lumayan sering kita ya. Ada yang hafal ayat hafalannya, Bu? Pada mulanya ya. Biasanya kalau orang dengar kata pada mulanya, kepikirannya bukan kitab ini sih. Oh ya, Kejadian 1 ya. Iya, padahal ternyata di Perjanjian Baru ada juga sebuah kitab yang kata-kata awalnya sama persis gitu, pada mulanya. Tapi dilanjutkannya beda. Oh, oke. Di ayat hafalannya kita diambil dari Yohanes, karena ini pelajaran dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, lalu ayat 10 ayat Yohanes 1 ayat 10 sampai 15. Jadi ayat hafalannya diambil dari Yohanes 1 ayat 1 ya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi dia menjelaskan siapa Yesus itu. Mungkin kalau tadi teman-teman agak kurang, kalau teman-teman yang udah baca harusnya ngerti tadi ilustrasi Pak Arseni ya. Tapi kalau misalkan yang belum baca, secara singkat ada orang yang bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia lahir ke dunia. Sebelum dia lahir, dia ada nggak sih? Gitu kan. Jadi itu yang mempertanyakan. Kalau betul dia Tuhan, mana dia sebelumnya gitu. Jadi secara singkat ya gitu ya, teman-teman ngerti ya. Nah sedangkan dari Alkitab juga tadi kita udah lihat di ayat hafalan baru 1 ayat aja itu Yohanes udah langsung tulis pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ngomongin siapa si firman ini? Apakah dia Oke. Kita mau lanjut di dalamnya tapi ya teman-teman ditahan dulu. Memang kalau orang-orang yang kayak seperti tadi itu bukan ragu lagi, itu sudah menolak gitu. Menolak keilahian Yesus gitu. Menolak Yesus sebagai pribadi dari 3 itu ya. Salah satu dari Tritunggal. Bahkan ada yang menolak Tritunggal juga. Tapi yang jelas kalau kita lihat Alkitab punya semua jawaban itu. Makanya ada konsep Tritunggal, walaupun nggak ditulis di Alkitab, tapi konsep itu jelas ada gitu, antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus gitu. Nah ini, jadi kalau orang ragu pasti karena kurang tahu gitu, karena nggak belajar. Kita juga mungkin nggak sedalam itu taunya. Betul sih, saya sendiri ngalami bahwa sampai hari ini rasanya masih belum begitu dalam gitu ya pengetahuan. Tapi bukan berarti iman saya nggak kepada Yesus Kristus gitu. Saya tetap percaya bahwa sekalipun saya baru tahu segini, justru karena itu saya mau belajar terus gitu. Bukan justru sebaliknya gitu ya. Iya. Oke, jadi pernyataan tadi, ini ke poin 1 dulu ya Bu. Pernyataan tadi dari yang Yohanes 1 ayat 1 bilang bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Kalau dia Allah berarti dia ada dong dari Perjanjian Lama.
waktu beberapa kesatuan lalu rasanya kita sempat membahas ini, atau seingat saya pernah nanya ini di kelas pemudi gitu. Saya tanya gitu sama murid-murid di kelas pemudi, teman-teman tahu nggak sih gitu bahwa di saat penciptaan itu Yesus sudah hadir gitu ya. Nah, terus ya kita sempat diskusi singkat, dan memang mungkin kalau teman-teman perhatikan itu yang dibilang oleh Yohanes tadi soal firman itu. Karena Allah itu Yesus itu memang tidak berbentuk manusia Yesus gitu ya, tetapi secara pribadi Tuhan Yesus sudah ada. Itu yang mungkin suka dianggap gimana ya, dianggap nggak ada tuh karena wujud seperti Yesus yang baru lahir itu di Perjanjian Baru gitu, jadi kayak nggak ada. Padahal kalau teman-teman mau lihat di Perjanjian Lama, di buku juga dijelaskan Tuhan Yesus itu hadir sebagai pribadi kedua, dan dijelaskannya sebagai malaikat Tuhan ya Pak. Di penerjemahan yang ini ya, yang Alkitab yang ini, Alkitab terjemahan baru tahun 74 gitu Mas. baru tapi lama baru gitu 50 tahunan lah. Nah, misalnya di Kejadian 22 ayat 11 sampai 15, kita ingat bahwa waktu itu kejadiannya Abraham bawa anaknya Ishak. Kita belajar itu ya beberapa perjalanan yang lalu. Abraham bawa anaknya Ishak, lalu Allah menyuruh gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih ayatnya, ayat 11 bilang berserulah malaikat Tuhan jadi malaikatnya ditulis biasa, Tuhannya itu ditulis huruf besar. Semuanya TUHAN-nya gitu. Bukan cuma huruf T-nya kapital gitu. Nah, itu menunjuk pada pribadi kedua itu yang lagi berfirman gitu ya, lagi berkata. Jadi memang dia Allah, dan juga orang Ibrani juga mengakui bahwa itu yang berkata-kata dengan Abraham itu Allah. Tapi kalau kita lihat cara penulisan Musa, inspirasi Roh Kudus kepada Musa itu jadi ada bedanya gitu. Sama dengan nanti di Keluaran 3. Keluaran 3 ayat 14. Mau dibacain, Bu? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ini kan waktu itu penampakan api di tengah-tengah api itu ya, semak. Iya, semaknya menyala, ada, tapi terus ada api kan, betul? Iya. Ada apinya. Kenapa nggak terbakar gitu? Makanya Musa mendekat gitu. Nah, itu pernyataan lagi kehadiran pribadi kedua gitu. Menunjukkan itu ya Pak. Iya. Lalu juga ada di Hakim-Hakim 6. Ini waktu Gideon ya kalau nggak salah. Oh iya, Hakim-Hakim 6. Iya, tentang Gideon, Hakim-Hakim 6. Ayat 11 dikatakan begini, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra. Jadi itu malaikat Tuhan atau pribadi kedua dari Allah yang datang bertemu dengan Gideon. Jadi dengan pernyataan ini sebetulnya mau menunjukkan bahwa Yesus sudah hadir sejak Perjanjian Lama. Jadi bukan baru diciptakan sewaktu lahir di kandang domba itu. Bisa bedain ya teman-teman. Proses lahirnya Yesus nanti kita akan bahas di poin ketiga itu sebagai ada yang bilang menjelma, ada yang bilang inkarnasi gitu ya. Tapi secara prinsip Yesus sebagai pribadi kedua sudah ada bersama dengan Allah. Jadi sudah ada dari kekekalan, bukan baru diciptakan. Jadi kalau misalkan tadi ada pernyataan bilang Tuhan Yesus itu bukan Allah karena dia diciptakan belakangan, bukan gitu. Dia ya nanti kita bahas di poin ketiga ya. Karena ini nggak bisa lepas soalnya di poin ketiga. Iya betul. Oke, kita sebelum nyampe ke poin ketiga tentunya poin 2 dulu ya. Nah ini
di buku sebetulnya mau menunjukkan bahwa Yesus adalah pencipta. Artinya apa Yesus adalah pencipta? Poinnya jadi begini, Yesus Kristus adalah jawaban semua tantangan itu ya. Karena kita itu diciptakan bukan yang saat ini terutama bukan tanpa tantangan. Ya. Justru bermacam-macam tantangan sejak kita masih di dalam kandungan sekalipun. Nah, untuk semua tantangan-tantangan itu, apa gunanya kita percaya pada Allah yang Maha Pencipta ini ya? Gitu. Jadi kalau kita lihat lagi balik ke Yohanes 1 ayat 3, kalau Dia adalah pencipta langit dan bumi, sama dengan Kejadian 1 ayat 1, itu mau bilang bahwa kekuasaan Allah itu, Allah yang kita percaya itu begitu besar. Dia memang memberikan kemungkinan kok kalau dia pencipta segala sesuatu, harusnya dia nggak ngasih kita ke dalam pencobaan dong, kesulitan dong, rasa sakit dong, ditinggal pacar dong, dan lain-lain itu ya, nggak punya duit dong. Harusnya kan Tuhan nggak kayak gitu, katanya kasih pada kita. Memang kita harus ngeliat itu dari sisi yang lain tentang keinginan Tuhan supaya kita menyembah Dia dengan sepenuh hati itu. Bukan hanya menyembah di saat senangnya doang, lagi senangnya aja, tapi juga di saat susah nyala-nyalain Tuhan, marah-marahin gitu ya. Bukan. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang memberi segala sesuatu sesuai keinginan. Dia memberi sesuai kebutuhan supaya hasilnya nanti kita bisa menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Nah, tantangan itu memang harus dilihat dari sisi Tuhan memperkenankan, artinya jadi gitu ya. Karena nanti masuk ke ke bagian lain itu, kenapa sih Tuhan harus bikin mujizat gitu? Karena kan itu ada berbagai tantangan ya. Ada tantangan-tantangan dihadapi, terus Tuhan ambil shortcut. Ini nggak bisa nih dilakuin oleh proses gitu, langsung aja dipotong prosesnya. Bikin mujizat itu kan proses ya, memotong proses maksudnya. Dan ini menariknya mungkin dilakukan oleh Yesus ya. Jadi kalau teman-teman ingat di 4 kitab pertama di Perjanjian Baru, itu banyak cerita tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bisa berhubungan dengan kayak penyakit, itu kan berarti menunjukkan Yesus berkuasa atas penyakit, mengalahkan tantangan itu gitu ya. Jadi kalau kita ada sakit penyakit, Tuhan berkuasa, Tuhan Yesus berkuasa, bisa menyembuhkan gitu ya. Lalu ada juga tantangan misalnya kebutuhan makan. Kalau ingat 5.000 orang, 4.000 orang, berarti Tuhan Yesus juga tahu ada tantangan itu. Manusia membutuhkan makanan, dan Tuhan lagi-lagi menunjukkan Dia berkuasa. Ada mujizat yang dilakukan untuk mencukupkan itu bagi orang sekian banyak. Lalu ada lagi mungkin yang lebih ekstrim lagi kalau udah urusannya dengan angin ribut. Ya, alam gitu ya, iya, perubahan alam. Allah juga berkuasa, Tuhan Yesus juga berkuasa. Dia bisa menghardik dari yang tadinya kapal udah gonjang-ganjing sampai mau tenggelam gitu ya, sampai semua orang udah panik, bahkan Yesus tidur aja dimarahin gitu ya, nggak ikut panik bahwa ya ini gitu, gimana bereaksi gitu ya. Tapi ya karena Dia yang menguasai ya, Dia yang menciptakan, jadi selesai Dia menghardik semua tenang. Saya sih belum pernah ngalamin itu, sungguh. Saya nggak ngerti gitu. Lagi hujan badai, ini jangankan di laut gitu ya. Ini lagi nyetir aja gitu ya. Lagi nyetir terus tiba-tiba misalnya di pinggir jalan yang teriak, tenang lah gitu. Terus berhenti. Gak kebayang gitu, saya bener gak kebayang gitu. Tapi Tuhan Yesus melakukan itu dan Dia menunjukkan Dia berkuasa atas alam. Bahkan terhadap kematian sekalipun. Kalau teman-teman ingat Lazarus ya, Lazarus dibangkitkan. Nah jadi kalau melihat di poin kedua ini, kita mau menekankan bahwa Tuhan Yesus Dia adalah Allah. Dia berkuasa atas segala
keadaan kehidupan kita juga, Iya. gitu ya. Kalau di buku yang tadi jadi dasar diskusi kita waktu mempersiapkan pelajaran ini adalah apa sih yang membuat kita atau banyak manusia lain juga yang masih meragukan ke istilahnya pemeliharaan Tuhan gitu ya. Kenapa ragu untuk mempercayai Yesus gitu? Yakin gak Yesus bisa menjawab kebutuhan kehidupan kita gitu? Ya kalau melihat di dalam Alkitab sebetulnya nggak perlu ragu ya, karena Dia adalah Allah pencipta gitu. Nah memang zaman sekarang mungkin kalau yang orang-orang bahas adalah Yesusnya kan nggak kelihatan ya, mujizatnya gimana gitu, mungkin ya gitu. Karena kalau zaman dulu 5.000 orang makan roti, ya Yesus yang belah roti, ada di situ Yesusnya gitu. Lazarus bisa bangkit, Yesusnya ada di situ. Nah, tapi sekarang Yesusnya nggak kelihatan. Mungkin itu yang membuat juga orang jadi lebih ragu gitu ya untuk mempercayai Yesus gitu. Nah, tapi secara prinsip kalau kita lihat kembali ke Alkitab, kekuasaannya tetap ada. Bukan berarti karena Yesus secara fisik nggak ada di bumi terus kekuasaannya ikutan diangkat ke surga gitu ya. Amin, tapi amin. tetap ada gitu teman-teman. Itu poin-poin yang mau kita jelasin di sini gitu ya. Nah, lanjut ke poin 3 ini nih Pak, yang tadi nyambung. Maaf loh, jadi kayak putus-putus ya, padahal sebetulnya harusnya enggak. Nah, bisa dijelasin mungkin Pak ini soal tadi ya, Yesus itu kesannya baru ada di hari Natal pertama gitu. Iya, karena kan bahkan itu bukan hanya ada di hari Natal, oke. Ada juga loh aliran Kristen zaman dulu, zaman masih gereja abad 2, abad 3, saya ingat saya itu ya. Nanti harus dicek lagi. Itu ada pemahaman bahwa Yesus itu baru jadi Mesias itu waktu Roh Kudus turun ke atas dia waktu setelah pembaptisan Yohanes. Ada juga yang bilang pandangan gereja juga bahwa Yesus itu sudah waktu lagi disalib dia bukan Yesus, dia hanya manusia aja. Nah itu yang membuat, jadi tadi kami sempat ngobrol juga, itu yang ngebuat Yesus itu dia nggak utuh, dia itu hanya Mesias yang ditunjuk. Kalau Mesias yang ditunjuk itu seperti, nah ini istilah tadi itu ya, menjelma itu memang ada keterbatasan pengertian karena kita nggak punya pengertian yang dalam gitu tentang kata menjelma. Kalau kita ngomongin bahasa sih ya, ngomongin kata, tapi menjelma itu dari satu tubuh menjelma ke tubuh yang lain, berarti di tubuh yang ini udah nggak ada orangnya ada di situ. Kalau penjelmaan itu satu orang bisa berada dalam dua posisi sekaligus gitu. Padahal Allah Tritunggal dengan Yesus itu dia Allahnya tetap, Yesusnya jadi manusia dan Allah. Makanya ada yang pakai istilah Allah manusia. Tapi yang jelas mau menunjukkan bahwa Allah tetap ada, Allah Bapa ada di surga, Yesus Kristus sebagai Allah ada di dalam manusia yang kalau di Filipi 2 itu bilang dia membatasi diri. Gitu. Jadi bukan kemudian waktu masih anak-anak Yesus mah cuma baik aja. Dia mah cuma bisa nunjukin mujizat-mujizat kecil. Kayak misalnya Yesus itu dipercaya oleh orang lain, dipercaya waktu lagi kecil ada burung mati terus sama dia diangkat, hembuskan nafas entah ada apa, terus habis dipegang sama Yesus ada mujizat terjadi, burungnya hidup lagi. Itu yang dipercaya. Kita seharusnya percaya bahwa sejak dalam kandungan Yesus sudah punya kesadaran sebagai Yesus, sebagai Allah. Karena dia membatasi diri, Filipi 2:7, melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Ayat 6, walaupun menganggap dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7 dan 8 itu ya tadi. Jadi dia memang sengaja membatasi diri, istilah teologinya kenosis itu ya, mengosongkan diri dari yang full Allah, punya segala sesuatu, lalu dia mengosongkan dirinya jadi Kristus, itu dibatasi itu hidupnya itu. Kalau saya sih gitu ya, suka kebayangnya tuh kalau teman-teman tahu cerita Conan ya, dia kan dari ceritanya anak SMA ya, si Conan detektif gitu ya, komik itu ya, anime itu, dia anak SMA terperangkap dalam tubuh anak kecil. Dia harus ikutan di sekolah SD kelas 1 atau kelas berapa sih dia ya, yang cuma baru bisa mungkin perkalian, belajar baca gitu ya, sedangkan pola pikir dia tuh udah di atas anak SMA biasa, dia di atas rata-rata gitu. Tapi ketika di sekolah dia harus tahan gitu, dia harus stop gitu, supaya kadang kalau saya baca komiknya tuh dia juga suka greget gitu, kayak yang kayak gini doang soalnya gitu kan ya, aduh receh gitu ya. Tapi kondisinya dia anak SD, orang lihat dia di luar anak SD kelas 1, jadi aneh dong kalau anak SD kelas 1 ngomonginnya tentang yang rumit-rumit misalnya gitu. Nah itu baru cuma sepersekian gitu ya dari apa yang Yesus lakukan gitu. Dalam kondisi dia sebagai Allah, mengosongkan diri, membatasi diri secara sadar, itu jauh lebih susah lagi gitu. Tetapi ya itu yang Pak Arsen dijelasin juga tadi gitu. Ini adalah hal yang dilakukan secara sadar. Yesus membatasi dirinya itu bukan karena dia terbatas kondisi fisik, tetapi itu sesuatu yang dilakukan oleh Allah dalam rupa Yesus itu secara sadar gitu. Bukan beda dengan tadi juga kita sempat diskusi kalau misalnya gitu kayak inkarnasi gitu. Apa sih inkarnasi? Kalau di buku dijelasin dari bahasa Latin ya, ada en dan carnae. Yang artinya en itu di dalam, carnae itu daging gitu. Jadi bisa kebayang ya teman-teman, inkarnasi itu maksudnya jadi kayak berada di dalam daging, di dalam tubuh. Tadi kita sempat ngobrol kalau misalkan kayak film misalnya ya, My Roommate is Bunniho itu ya, itu kan ceritanya siluman mau jadi manusia. Itu kan proses yang dilalui panjang. Terus misalnya dia nggak pernah makan karena dia nggak perlu makan, dia siluman gitu kan. Ada hal-hal yang jadi nggak natural, nggak normal gitu sebagai manusia karena dia bukan manusia. Tapi kalau dia Yesus hanya memakai fisiknya aja gitu ya. Tapi kalau Yesus beda. Kita bisa lihat di Perjanjian Baru ada banyak hal yang dirasakan Yesus sebagai manusia. Ada emosi gitu ya, lapar ya, pernah lapar dicobai 40 hari puasa lapar. Kan kalau Allah enggak dong gitu kan. Terus dia bisa merasa sedih waktu Lazarus mati. Waktu di Taman Getsemani juga dia pernah marah waktu anak-anak dilarang datang kepadanya, atau waktu dia melihat bait Allah jadi sarang penyamun kayak gitu. Dia ada emosi-emosi yang terlibat, itu kan manusia ya yang merasakan, manusia yang betul-betul manusia gitu. Nah, jadi kita bisa lihat waktu Yesus masuk menjadi manusia, nggak berarti dia jadi setengah-setengah gitu. Itu yang mau kita tekankan tuh di situ gitu. Jadi Yesus manusia, tetapi Yesus juga Allah gitu. Karena kalau susah dipahami, iyalah, kita manusia biasa gitu ya. Kita nggak bisa memahami itu. Nggak akan nyampe, nggak akan bisa menjelaskan sesempurna apapun itu gitu. Sampai nanti kita ketemu di surga dengan 3 pribadi itu dan baru kita lihat. Baru kita lihat. Sebelum itu terjadi, kita hanya bisa melihat sebagaimana Alkitab menyatakan. Kita memang nggak bisa minta supaya tolong Tuhan tambahkan setengah isi laut lagi ke ember ini gitu ya, ke kepala kita gitu.
supaya kita bisa ngerti maksudnya. Yang bisa kita minta hanya meminta supaya kita mengerti Alkitab, karena itu pernyataan Allah yang sudah dari awal sampai hari ini dan sampai Tuhan datang lagi, itu yang pernyataan Allah yang sudah dinyatakan ya segitu. Kalau kita nggak bisa memahami itu, nggak mau memahami Alkitab, itu yang bikin kita jadi tersesat gitu ya. Seperti ilustrasi di awal itu, bukan Tuhan Yesus. Baru lahir, baru berapa lah umur 2000 tahunan. Kapan hari itu pernah juga saya itu dibilang kalau saya sih hanya percaya itu aja ya. Buat saya gitu logikanya, kalau Allah itu kalau Yesus itu masih berdoa kepada Bapaknya, ya berarti Yesus lebih rendah dari Bapaknya. Saya sih hanya percaya itu aja. Oh iya, saya bilang. Tapi terus kalau itu gimana yang Yesus sendiri bilang ke Filipus bahwa dia sudah selama ini kamu bersama-sama dengan aku Filipus gitu. Oh kamu masih mau tanya lihat Bapa? Ya aku bersama-sama dengan Bapa sejak awal gitu, kata Tuhan Yesus. Atau yang tadi di ayat 1 Yohanes itu ya, Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah dan bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau masa Alkitab menentang dirinya sendiri ya, Alkitab itu kan akan mendukung ayat yang satu, mendukung ayat yang lain. Dan kita nggak bisa percaya hanya satu ayat, kita harus percaya keseluruhan. Ya, jadi secara ringkas nih teman-teman, Yohanes 1 ini dari ayat 1-nya aja itu sudah menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Itu yang mau dijelaskan gitu ya di pelajaran hari ini berdasarkan kitab Yohanes pasal 1 gitu. Jadi teman-teman, baik lagi memang kuncinya adalah belajar firman Tuhan. Semakin digali, semakin ada hal yang bisa kita tahu dan kita mau semakin beriman, percaya pada Tuhan Yesus. Jadi kalau nanti teman-teman ditanya lagi, Yesus itu Tuhan bukan? Buktinya apa? Ya, kita sudah bisa bilang gitu. Dari pelajaran hari ini kita lihat bagaimana Yesus memang Allah gitu ya, pribadi yang ada di dalam Tritunggal. Yes. Cukup? Ya. Baiklah, semoga bisa dimengerti. Memang ini kalau udah bicara kealahan memang lumayan. Sebuah pelajaran pembuka yang memang saya juga gitu ya. Tapi ya kita mah jalanin aja teman-teman, jangan jadi susah terus nggak mau belajar gitu. Saya juga waktu nyiapin ini minder gitu, tapi ya bersyukur Pak Arsendi menolong gitu, memberi banyak penjelasan dan ya luar biasa sih gitu. Setelah kami bahas ini, wah iya semakin diyakinkan, semakin dikuatkan. Amin. Baiklah, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa di surga, kami boleh terus diyakinkan bahwa Yesus adalah Allah dan bagaimana Allah mengasihi kami sehingga memberikan Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat kami yang bisa merasakan berbagai hal yang kami rasakan. Merasakan lapar, kekurangan, perasaan-perasaan lain, emosi yang lain. Kami bersyukur karena Allah memperkenankan Yesus menjadi juru selamat. Kami menyerahkan semua firman Tuhan, juga diskusi pemahaman yang kami miliki pada pagi hari ini, biarlah terus boleh menambah iman kami, pengharapan kami kepada Tuhan kami, juru selamat kami. Terima kasih Bapak, pertemukan kembali kami dalam kelas-kelas selanjutnya, dan kiranya Tuhan memberkati juga persiapan kami untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh ucapan syukur doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Yeah. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih. Ini tangannya nggak bisa tinggi. Selamat ibadah ya. Tuhan Yesus memberkati.